Bismillahirrahmanirrahim. Ista'iddu. Ya anak-anakku yang soleh-solehah santri kelas 3F, silahkan menyiapkan adab terbaiknya. Insyaallah kita akan mulai kembali halaqah iman. Bagi akhwat silahkan rapihkan kerudungnya jangan sampai ada aurat yang terlihat, dan bagi ikhwan silahkan rapihkan pakaiannya, memakai peci dan memakai parfum ya. Dan jika ada yang belum berwudu, silahkan berwudu terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan dengan berwudu dan menyucikan diri, insya Allah hati kita siap untuk menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah siap, kita akan mulai dengan baca doa. Sudah siap, nah? Barakallah. Kita mulai ya. Berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujinya bagi Allah yang telah mengirimkan kepada kita seorang utusannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, yang telah memberikan kepada kita dan menyampaikan kepada kita petunjuk ya, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas petunjuk itu, alhamdulillah kita diberikan ilmu agar bisa selamat di dunia dan akhirat. Masya Allah ya. Atas perantaraan Nabi Muhammad ya, itulah kita menjadi tahu apa yang harus kita lakukan di dunia ini sehingga kita bisa selamat di dunia dan akhirat ya. Oleh sebab itu, kenapa kita ketika menerangkan nama beliau disebut, kita harus senantiasa memberikan sholawat, karena atas jasa beliau tersebutlah apa yang Allah sampaikan tuh sampai kepada kita ya. Nah, makanya salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan semoga salawat dan salam juga kepada keluarganya, sahabatnya dan berikutnya sampai akhir zaman. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ustazah di sini juga dalam keadaan baik. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini berupa nikmat iman, nikmat sehat ya. Nikmat dalam keluarga, dalam keadaan muslim, nikmat terlahir gitu ya dari orang tua yang muslim, itu membuat kita semakin apa? Semakin bertakwa kepada Allah, semakin bersyukur, semakin taat sama Allah ya. Karena atas takdir Allah, nah di luar sana ada orang yang terlahir dari orang tua yang bukan muslim ya, ada yang terlahir dari orang kafir, ada tidak? Ada ya. Tapi Allah menakdirkan kita lahir dalam keadaan muslim, itu harus kita syukuri dan bersungguh-sungguh mempelajari ilmunya Allah, sungguh-sungguh ingin mengetahui apa yang Allah inginkan dengan penciptaan kita ya. Makanya kenapa kita di sini belajar ya, belajar untuk mengetahui apa yang Allah inginkan atas penciptaan kita di dunia ini ya. Kemarin alhamdulillah kita sudah belajar beberapa ayat ya tentang proses penciptaan dan tujuan penciptaan kita seperti apa ya. Mudah-mudahan dan kita mengetahuinya membuat kita bisa lebih bisa lebih mengetahui apa yang harus kita lakukan di dunia. Jadi tidak banyak melakukan kesalahan, tapi banyaknya melakukan kebenaran ya. Kalau kita di dunia sudah banyak kebenaran yang kita lakukan, insya Allah akan selamat nah ya. Kalau misalnya kita melalui suatu jalan, jika jalannya benar akan selamat ya, tidak akan tersesat. Tapi kalau kita banyak kesalahannya, banyak tersesatnya, na'udzubillah, nah di dunia saja sudah tersesat, apalagi di akhirat. Jangan sampai seperti itu nah ya. Kita selalu berdoa sama Allah agar selalu diberikan petunjuknya ya.
Makanya kenapa suka didawamkan ya doa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Atau doa ini, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Yaitu mohon petunjuk kepada Allah ya. Petunjuk agar kita selamat di dunia dan akhirat. Nah, yang mudah-mudahan nikmat ini juga membuat kita selalu senantiasa bersemangat dalam mencari ilmu ya. Karena mencari ilmu ini wajib bagi setiap muslim ya. Rasulullah SAW bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Kata Rasulullah, menuntut ilmu itu, thalabul ilmi itu menuntut ilmu wajib bagi muslim dan muslimah. Jadi bagi setiap laki-laki dan setiap perempuan yang muslim itu wajib ya mencari ilmu ya. Karena ilmu ini penting. Kenapa? Agar kita selamat di dunia dan akhirat. Dan sebagaimana Imam Syafi'i pernah menyampaikan bahwa barang siapa yang tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kita harus sanggup menahan perihnya kebodohan di waktu kita tua nanti nak. Coba, jika belajar capek nggak nak? Capek nak ya? Menghafal capek, belajar memahami matematika, menulis bahasa Indonesia itu capek nggak nak? Capek. Tapi ini adalah kebaikan buat kita. Kenapa? Karena dengan ilmu itu kita jadi tahu, ya, jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Dengan ilmu itu kita bisa selamat dari ditipu orang lain ya. Namun jika kita tidak bersabar dengan sekarang belajar, tidak sabar dengan lelahnya, tidak sabar harus duduk tenang, nanti kita yang akan merasakan juga akan merasakan akibatnya. Ya, seperti apa? Bisa jadi kita nanti kalau kita tidak punya ilmunya bisa jadi dibohongin orang. Dan kita bahkan tidak tahu ilmunya, ikut-ikut aja apa kata orang. Ya. Makanya kita kenapa sekarang harus bersabar ketika belajar ya. Tahan dengan lelahnya. Karena nanti kita akan memetik hasilnya ketika kita dewasa atau kita tua, nanti kita baru akan tahu ya. Makanya para salafus saleh itu sangat sabar nak belajar. Ada yang berapa? Ada yang 20 tahun nak menulis sebuah kitab. Masya Allah. Ada yang belajar selama belasan tahun untuk memahami hadis ya. Itu kenapa? Karena mereka bersungguh-sungguh dan mereka yakin jika mereka tahan dengan lelahnya belajar, maka mereka juga akan terbebas dari nanti kelelahan di hari tua karena bodoh. Nauzubillah min dzalik ya nak ya. Makanya sekarang kita harus sabar nak ya, walaupun pegel nak ya mendengarkan ustazah gitu ya, atau belajar dengan umi abinya di rumah, tidak apa-apa, tahan. Karena dunia ini hanya sebentar. Masih ingat nak waktu ketika kelas 2? Dunia ini seperti apa? Seperti waktu duha ya, dibandingkan dengan akhirat hanya 2 jam saja dibandingkan dengan akhirat. Makanya kita harus sabar ya. Dengan kesabaran yang paling baik, sabrun jamila ya. Masya Allah, ini juga nasihat bagi ustazah. Jika lelah harus semangat lagi dengan pengingat ini ya nak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah nantinya mengingatkan kita sehingga ketika kita sebagai manusia wajar kita ada capeknya, tapi harus semangat lagi ya. Ketika lelah minta nasihat sama orang tua atau sama orang lain, mudah-mudahan dengan nasihat itu kita kembali menjadi semangat. Amin rabbal alamin. Baik, ista'iddu. Nah, alhamdulillah insyaallah hari ini kita akan belajar tentang ayat masih tema fisik ya, tentang proses penciptaan. Kemarin kita belajar surah apa nih? Alhamdulillah ada yang masih ingat surah An-Nazi'at ayat 27. Masih ada yang ingat ayatnya? Ya, kita sama-sama baca anak ya. Wahid itnani thalatha. Allah berfirman tentang fisik, proses penciptaan. Quran surah An-Nazi'at ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Artinya, apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Masih ingat nah? Apa maksud ayat ini? Ya, bahwa penciptaan langit itu lebih hebat, lebih rumit dari penciptaan kamu. Kamu di sini siapa? Manusia.
ya. Jadi tidak boleh manusia itu untuk sombong, karena dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain yang lebih besar, yaitu langit, ya. Bagi Allah mudah menciptakan langit, apalagi menciptakan kita manusia. Dan mudah pula nanti bagi Allah untuk membangkitkan kita kembali di hari akhir, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ingat selalu ketika setan menggoda kita untuk sombong, ketika kita punya kelebihan, kita ingat ayat ini sehingga kita kembali untuk bersyukur, bukan untuk melakukan hal yang buruk, yaitu sifat sombong, ya. Tidak boleh. Nah, jadi ketika ayat ini kita ingat bahwa kita ini kecil, makhluk Allah yang kecil dibandingkan ciptaan Allah yang lain, ya. Jadi tidak boleh sombong. Taib, insya Allah hari ini kita akan membahas surah Asy-Syam ayat 7. Ada yang sudah hafal Quran surah Asy-Syam? Ya. Sekarang kita akan bersama-sama baca ayat 7. Sekarang perhatikan Ustazah, simak apa yang sudah sampaikan, lalu diikuti, nak, ya. Sudah siap? Taib. Allah berfirman tentang fisik, proses penciptaan. Quran surah Asy-Syam ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Artinya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Artinya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Perhatikan, saudara akan sambungkan artinya. Artinya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Silahkan. Taib, diulang dari awal. Allah berfirman tentang fisik, proses penciptaan. Quran surah Asy-Syam ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha. Artinya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Allah, barakallahu fikum. Sekarang kita bersama-sama ulang, ya, nak, ya. Wahid, ithnani, thalatha. Allah berfirman tentang fisik, proses penciptaan. Quran surah Asy-Syam ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha. Artinya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Masya Allah, barakallahu fikum. Silakan diulang-ulang terus, ya, nak, ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk menghafalnya, sehingga nanti juga Allah mudahkan untuk memahaminya. Taib, ista'iddu. Ya. Silakan perbaiki adabnya, ya. Duduk dengan tenang. Yakinlah Allah Maha melihat, ya. Silakan, walaupun Ustazah tidak bisa melihat kalian, tapi yakin ada Allah yang melihat kalian. Saya akan bacakan tafsir Ibnu Katsir di surah Asy-Syam ayat 7. Dengarkan dengan baik. Tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah Ta'ala, dan jiwa serta penyempurnaannya, yaitu demi jiwa dan Dia yang telah menciptakan dengan sempurna dan istiqomah di atas fitrah yang lurus. Sebagaimana firman-Nya, maka hadapkanlah wajahmu pada agama yang hanif, yaitu fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia dan fitrah itu. Tidak ada yang mengubah ciptaan Allah, dan ditegaskan oleh Sahih Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala akan berfirman, Aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, lalu syaitan datang kepada mereka, kemudian menyimpangkan mereka dari agama mereka. Taib, nah, di sini
Allah berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nafsin wa ma sawwaha. Yang artinya demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Ya. Di sini kembali Allah bersumpah tentang jiwa. Jiwa itu apa? Diri kita ya, dan penyempurnaan ciptaannya. Di sini Ustazah ingin mengajak tadi disebutkan di tafsirnya ya, bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah, gitu ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan bahwa manusia ketika dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Nah, dalam keadaan suci, dalam keadaan mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya. Ya. Setiap manusia yang lahir ke dunia sudah dilahirkan dalam keadaan fitrah. Di dalam dirinya ada pengakuan bahwa Allah adalah sebagai Tuhannya. Ya. Lalu di hadis ini disebutkan bahwa maka kedua orang tuanya yang menjadikannya seorang Yahudi dan seorang Nasrani atau seorang Majusi. Nah, di sini kita harus bersyukur, kita dilahirkan dalam keadaan Muslim, dalam keadaan orang tua yang beragama Islam ya. Karena tadi semua bayi itu dalam keadaan fitrah, ya. Tapi orang tuanya lah yang buat dia menjadi ada yang Yahudi, ada yang Nasrani atau ada yang Majusi ya. Tapi kita dalam keadaan Muslim, seorang Islam, karena seorang Muslim lah, seorang yang mengakui Allah adalah Tuhannya yang akan selamat nanti di hari akhir, di akhirat kan nanti akan selamat. Tapi bagi yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, dia tidak akan selamat ya. Apalagi yang menyekutukannya apa? Menyembah Allah tapi juga menyembah yang lainnya. Nauzubillah, jangan sampai seperti itu ya. Tadi ya, kita harus bersyukur bahwa kita lahir dalam keadaan orang tua kita beragama Islam atau Muslim, sehingga fitrah kita itu tetap terjaga ya, tidak menyimpang ya. Karena disebutkan tadi dalam tafsirnya bahwa kata Allah, hamba-hambaku dalam keadaan hanif ya. Dalam keadaan hanif itu apa? Kadang lurus gitu ya, dalam keadaan pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakannya. Lalu datang kepada mereka siapa? Setan datang kepada mereka, kemudian menyimpangkan mereka dari agama mereka ya. Jadi setan itu senantiasa menggoda kita agar kita menjauh dari Allah, agar kita tidak taat kepada Allah ya. Makanya kenapa kita harus senantiasa berlindung kepada Allah. Masih ingat nggak bagaimana cara berlindung kepada Allah? Ya, kemarin pernah disampaikan Ustazah Windy ya di kelas Quran. Bagaimana caranya kita agar terlindungi dari godaan syaitan? Bagaimana cara berlindungnya, nak? Ya, Masya Allah. Dengan ta'awuz ya sama Allah. Ta'awuz itu apa? Membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, meminta kepada Allah perlindungan dari godaan syaitan, karena syaitan itu senantiasa ingin menyesatkan manusia, menyimpangkan manusia dari agamanya, yaitu agama Islam, dari kebenaran bahwa Allah sebagai penciptanya, bahwa Allah sebagai Rabb yang harus disembah. Syaitan itu senantiasa menyimpangkan. Makanya kenapa banyak berlindung kepada Allah ya. Nah, dan satunya juga dengan zikir. Siapa yang sudah mendawamkan zikir pagi sore? Ada? Ya, suka membaca apa Ya, biasanya ya membaca ta'awuz, basmalah, al-fatihah, lalu surah al-ikhlas, al-falaq, an-nas ya. Boleh juga ditambah dengan doa-doa. Nah, ini saya ingin menyampaikan tentang doa Sayyidul Istighfar. Ini diajarkan Rasulullah. Coba dengarkan ya. Ini yang biasanya dibacakan ketika pagi hari atau sore hari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa an khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Itu Nah, saya ini kenalkan ya, itu namanya Sayyidul Istighfar. Nanti insya Allah di lain kesempatan kita akan bersama-sama menghafalkannya. Namun bagi yang mau menghafalkannya sekarang silakan bersama ayah bundanya. Tanya, itu Sayyidul Istighfar itu apa? Nah, silakan ya.
Bagi orang tua yang sudah hafal silahkan, berarti minta diajari sama orang tuanya. Bagi yang belum, bersama-sama boleh hafalkan. Ini salah satu doa biar kita juga terlindungi dari godaan setan ya. Karena setan itu senantiasa ingin menyesatkan manusia ya di dunia, sehingga nanti menjadi teman mereka di akhirat. Kalau menjadi temannya setan, di mana nak tempatnya nak? Di neraka nak ya. Oh, di neraka bersama setan. Nauzubillahi min zalik. Jangan sampai mau ya. Makanya jika ada bisikan buruk dari setan di dalam hati kita, segera berta'awuz agar setannya menyingkir, agar setannya pergi ya. Karena ketika kita baca ta'awuz, setan langsung lari terbirit-birit. Tahu terbirit-birit? Lari sangat kencang karena dia takut bahwa dia takut dengan manusia yang berlindung kepada Allah. Nah, ya, makanya kita harus selalu nantiasa berlindung kepada Allah, satunya dan baca ta'awuz, baik ketika akan baca Quran ya, ataupun ketika hati kita merasa tidak tenang, ketika hati kita merasa ada takut, ketika ada kan setan suka menggoda ya, termasuk suka menakut-nakuti atau memberi rasa was-was dalam hati kita, silahkan baca ta'awuz. Dan tadi baca surah Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq itu dibaca. Dan juga nanti Sayyidul Istighfar, nanti insya Allah kita sama-sama hafalkan. Tapi kalau mau menghafalkan dari sekarang boleh, silakan tafadhol ya, dan orang tuanya masing-masing ya, seperti itu. Nah ini tadi bahwa Allah telah menciptakan kita dalam keadaan lurus, dan biar tetap dalam keadaan lurus, kita harus nantiasa berlindung kepada Allah ya, biar tidak disimpangkan oleh setan dari agama yang lurus ini ya. Karena nanti akan ditanya enggak sama Allah kita di hari akhir. Iya, kita akan ditanya. Nanti kita akan ditanya, mau orang yang muslim atau yang kafir akan Allah tanya. Sebagaimana kaum Nabi Syuaib yang ketika di dunia diingatkan oleh Nabi Syuaib untuk menyembah Allah, untuk tidak berbuat curang, mereka mau tidak mengikuti apa yang Nabi Syuaib ajarkan? Tidak mau ya. Sehingga apa? Sehingga nanti mereka ketika di hari akhir ditanya sama Allah, hai mungkin kaum Madian, kenapa kamu tidak menyembah aku, tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh utusanku yaitu Nabi Syuaib? Apakah mereka bisa mengelak atau bisa berbohong terhadap Allah ketika hari akhir? Tidak bisa ya. Mereka tidak bisa mengatakan, aku tidak tahu ya Allah, tidak ada yang mengingatkan aku. Tidak bisa. Karena nanti Nabi Syuaib juga akan bersaksi, ya Allah, kata Nabi Syuaib, aku sudah mengingatkan mereka, tapi mereka tidak mau. Bisa jadi seperti itu. Nah makanya kenapa nak, kalau ada yang mengingatkan kita tentang kebaikan, kita tidak boleh mengabaikannya, tidak boleh membiarkannya, tapi harus kita ikuti jika itu kebaikan ya. Misalnya dia mengingatkan kita ketika kita lupa, misalnya makan sambil berdiri, udah mengingatkan, kalau makan harus bagaimana, harus duduk misalnya. Nah kalau dia mengingatkan itu, ikutin ya, jangan diabaikan, jangan tetap aja kita melakukan kesalahan, jangan seperti itu, karena nanti Allah akan tanya. Dan ketika Allah nanti tanya di hari akhir, emangnya kata Allah tidak ada yang mengingatkan kamu gitu ya. Dan ketika di sana di hari akhir tidak ada yang bisa bohong. Kenapa? Karena pasti akan Allah hadirkan setiap saksi-saksinya. Kalau yang berbohong itu diri sendiri, nanti yang akan bersaksi apa? Jika yang berbuat itu anggota tubuh kita, yang bersaksi itu anggota tubuh kita. Jika misalnya kita berbohong tentang orang lain, orang lain itu akan bersaksi pada kita. Dan nanti di hari akhir tidak ada yang bisa berbohong, karena semuanya akan ada yang bersaksi, akan bersaksikan kebenaran nanti di hari akhir ya. Makanya terus berlatih untuk jujur walaupun mungkin ya sekali-kali syaitan pasti menggoda kita untuk bohong, jangan diikutin. Misalnya teman-teman melakukan kesalahan terhadap orang tua, misalnya anak saya ada ya yang hilap melakukan kesalahan berbohong pada orang tua ya, melakukan kesalahan, dia berbohong karena takut dimarahi orang tua, pasti syaitan berbisik, udah bohong aja biar tidak dimarahi orang tua, pasti ada bisikan syaitan. Tapi diikutin jangan nak ya. Lebih baik bicara dengan baik-baik sama orang tuanya dan minta maaf nak. Insya Allah kalau kita minta maaf, walaupun mungkin orang tuanya ada yang marah, tapi cuma sebentar ya, karena wajar manusia itu marah jika ada yang berbuat salah, tapi orangnya insya Allah nak, kalau kita minta maaf, orang itu akan baik kembali insya Allah, tapi dengan cara yang baik ya, menyampaikannya insya Allah ya. Nah itu berarti dari sekarang untuk selalu jujur ya, karena jujur itu bisa membawa kita ke surga, dan bohong itu bisa membawa kita ke neraka. Nauzubillahi min dzalik ya, jangan sampai seperti itu. Nah silakan diamalkan untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah ya. Taib,
Ista'iddu. Ya. Tadi di surah Asy-Syam masih ingat tentang apa nah? Nah, di sini ada huruf waw ya, wa. Nah, kalau yang sudah baca di tafsirnya bahwa wa ini menunjukkan tentang sumpahnya Allah ya. Tentang sumpah Allah demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Bahwa Allah itu bersumpah tentang tentang makhluknya yaitu kita. Dan Allah itu tidak akan bersumpah kecuali dengan suatu hal yang penting ya. Dan makhluk itu adalah agung dan mulia. Maksudnya apa? Allah sudah menciptakan kita dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan yang mulia. Makanya tidak boleh kita sebagai manusia merendahkan diri kita atau merendahkan orang lain. Seperti apa? Misalnya kita mengikuti mengikuti perilaku binatang. Nah, misalnya apa? Misalnya langsung makan dengan mulutnya. Itu bagus ya Dana, seperti itu. Tidak ya Naya, tapi kita ada adabnya, makan harus sambil duduk, tidak berdiri ya, terus makan dengan tangan kanan ya. Atau mungkin kita belajar, kita fokus ya, duduk dengan tenang, mendengarkan apa yang ustazah sampaikan untuk orang atau ayah bundanya sampaikan di rumah ketika belajar. Nah, itu kalau manusia itu lebih yang namanya punya adab ya. Adab itu apa? Akhlak kita, perilaku kita, sopan santun kita. Kita punya kelebihan itu. Allah beri akal, Allah beri hati agar kita bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, berbeda dengan binatang. Ya. Maka kita tidak boleh merendahkan diri dan meniru binatang, nak. Ya. Kalau kita harus muliakan diri kita dengan akhlak yang baik. Kalau mau masuk rumah harus seperti apa? Ketuk pintu dulu, mengucapkan salam, assalamualaikum, ya. Seperti itu. Dan kita juga tidak boleh merendahkan orang lain. Maksudnya apa? Kayak kemarin ya, kalau kita sombong seperti apa ucapannya? Kamu mah gitu aja nggak bisa. Ada yang nggak pernah mengatakan itu kepada orang lain? Nah, itu namanya merendahkan orang lain. Nah, hati-hati. Merendahkan orang itu adalah perilaku sombong. Boleh tidak perilaku sombong? Nah, tidak boleh ya. Kenapa tidak boleh? Karena perilaku sombong itu bisa membuat manusia tidak diizinkan Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Siapa yang pingin nanti di akhirat sama Allah dilarang masuk ke dalam surganya Allah? Tidak ada ya. Justru kita berharap di akhirat kita masuk bersama-sama berkumpul di surganya Allah. Karena nanti di akhirat itu kekal, abadan, kekal selamanya. Tidak seperti di dunia. Di dunia sekarang mungkin ada orang yang Allah uji dengan miskin, menderita, tapi nanti akan berakhir ketika dia meninggal. Kalau dia beramal soleh, walaupun dia misalnya Allah uji dengan kemiskinan, Allah uji dengan kekurangan, tapi ketika dia banyak beramal soleh, bersabar, lalu dia meninggal, di akhirat dia bisa bahagia tidak? Bisa bahagia, bahkan dia bisa lebih bahagia dari orang-orang yang mungkin ketika dunianya bahagia, tapi mereka berbuat keburukan. Ya, wallahu alam. Seperti itu. Nah, jadi tidak boleh kita sombong atas tadi apa? Kelebihan yang kita miliki ya. Dengan merendahkan orang lain tidak boleh. Masih ingat kelebihan kita miliki harus diapakan? Harus digunakan untuk menolong orang lain ya. Karena kelebihan-kelebihan itu sengaja Allah bedakan agar kita saling tolong menolong ya, bukan untuk saling menghina atau saling merendahkan diri. Ya, silakan anak-anakku yang soleh-solehah, insyaallah sudah yakin bersemangat ya dalam beramal soleh. Silakan menggunakan kelebihannya untuk tetap beramal soleh, menolong orang lain ya. Karena bisa jadi apa yang kita lakukan itu menjadi amal jariah ya, apalagi mengajarkan kebaikan. Jika kebaikan itu dilakukan oleh orang yang kita ajarkan kebaikan, kita dapat pahala nggak? Dapat. Misalnya anak-anakku ada yang mengajarkan adiknya doa mau makan, lalu sama adiknya doa mau makannya dipraktekkan, diamalkan, atau diajarkan tentang adab makan, lalu sama adiknya diamalkan. Selama adiknya melakukan amal itu, adiknya dapat pahala nggak? Dapat. Dan kita yang mengajarkannya dapat pahala nggak? Dapat ya. Makanya harus semangat mengajak orang dalam kebaikan, karena kita akan mendapatkan pahala di setiap apa yang kita ajarkan jika orang tersebut melakukannya. Ya, Masya Allah. Itu maha baiknya Allah, maha kasih sayangnya Allah. Ketika kita menjalankan kebaikan, kita juga dapat pahala jika orang tersebut mendapatkan
kebaikan dengan mengamalkan apa yang kita ajarkan. Masya Allah nak ya. Nah, itu ada salah satu amal jariah yang akan terus mengalir waktu kita sudah meninggal, tetap mengalir pahalanya. Masya Allah. Rasulullah juga tetap mengalir pahalanya nak ya. Rasulullah mengajarkan kebaikan kepada para sahabat. Para sahabat juga mengamalkannya. Jadi setiap orang yang apa yang Rasulullah ajarkan diamalkan oleh para sahabat, Rasulullah mendapatkan pahalanya. Makanya Rasulullah apalagi udah dijamin surga ya nak ya. Masya Allah. Kita yang belum dijamin surga harus bersemangat dalam beramal soleh ya, dalam mengajarkan kebaikan. Karena insya Allah dalam mengajarkan kebaikan itu akan juga membawa kebaikan kepada kita, yaitu pahala yang mengalir terus bahkan ketika kita sudah meninggal. Karena ketika kita meninggal kita tidak bisa beramal lagi ya. Bisa nggak kita beramal soleh ketika sudah meninggal? Tidak bisa ya. Ketika sudah meninggal ya sudah, kita mati saja. Kita tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apapun. Tapi ketika kita beramal soleh, beramal jariah, itu pahalanya akan terus mengalir sampai kita nanti dibangkitkan Allah kembali di hari akhir. Yaitu wallahu bisawab. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini, senantiasa berlindung kepada Allah ya dari godaan syaitan, sehingga kita selamat di dunia ini maupun di akhirat kelak, dan kita selamat dari menyekutukan Allah, sehingga kita sampai akhir hidup kita tetap dalam keadaan Islam, tetap dalam keadaan Muslim, tetap dalam mengesahkan Allah. Artinya apa? Menyembah Allah, hanya menyembah Allah semata, tidak menyembah yang lain ya. Karena kata Allah Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada siapa? Kepada Allah ya, bukan kepada yang lain. Ibadah hanya kepada Allah. Makanya luruskan niatnya. Luruskan niat kita berilmu ini, luruskan niat kita mencari ilmu ini hanya karena Allah. Karena ibadah ini harus karena Allah. Mencari ilmu itu ibadah bukan? Ibadah ya. Berarti harus karena Allah, bukan karena ustazah, bukan karena umi abi atau bukan karena ayah bunda kalian, tapi karena Allah ya. Karena itu sudah perintah Allah, dan kalau kita taat sama Allah, itu apa yang Allah perintahkan, insya Allah itu berpahala. Mudah-mudahan itu mendatangkan rahmatnya Allah, sehingga nanti di hari akhir Allah mempersilahkan kita masuk ke dalam surganya Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu bisawab. Nah, itu saya sudah sampaikan. Mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali ya nak ya sama Allah. Ingat saling mendoakan ya nak ya. Doakan ustazahnya dan doa kalian. Ustaz juga insya Allah mendoakan kalian dan mendoakan ustazah. Saling mendoakan, doakan teman-temannya ya di kelas 3F ini ya. Masih ingat teman-temannya siapa aja? Ya silakan sebut satu-satu namanya. Silakan, mungkin ahwatnya ada yang menyebutkan siapa, ikhwannya sebutkan siapa. Doakan, karena doa orang yang mendoakan seseorang dan orang itu tidak tahu, kita mendoakannya itu akan dikabulkan oleh Allah. Indah ya nak ya, betapa indahnya yang Rasulullah pernah sampaikan, bahwa silakan doakan saudaramu tanpa sepengetahuannya, karena insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah ya. Saling mendoakan kebaikan, mudah-mudahan dikumpulkan juga dalam kebaikan nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin insya Allah. Baik, insya Allah lagi kita akan murafaqat. Sebelumnya mungkin ada yang butuh istirahat ya, ada yang butuh minum terlebih dahulu, atau misalnya ada yang butuh ke hammam, sudah persilahkan. Sebentar lagi sudah akan menyiapkan murafaqatnya, dan jangan lupa siapkan buku imannya. Silakan nak. Ista'iddu. Baik, nah insyaallah kita akan hari ini melaksanakan murafaqat matematika ya. Di sana di depan sudah ustazah tuliskan. Itu ada nama bilangan ya. Ya nak ya, kita akan belajar nama bilangan. Apa maksudnya? Ya seperti ini nak. Ini di sebelah sini ada angka. Angka berapa ini? 1 ya.
sebentar. Afwan, tadi sudah menenangkan doa anak ustazah ya. Di sini ada angka 1, ditulis dengan huruf S-A-T-U. 1. Nah, dan ini ada angka 2, ditulisnya apa? D-U-A. Bukan 2 pakai W ya, nggak pakai W. Tapi ditulisnya 2, dibacanya 2. Ya. Lalu ada angka berapa ini? Ya, 10 ya. Ini angka 13. Selanjutnya 25. Selanjutnya 67. Nah, ini namanya nama bilangan dan ini angkanya yang sebelah sini. Ya. Nah, nanti silahkan amanahnya untuk anak-anak 3F sampai 3F tuliskan dari sini, jangan lupa setiap menulis murafaqat tulis juga hari dan tanggal ya. Hari Selasa tanggalnya 6 Muharram, 25 Agustus. Jika bisa nulis basmalah silakan tulis basmalahnya. Sini tulis nama bilangan. Tulis dulu dari atas sampai bawah. Setelah selesai menulis ini, silakan lanjutkan amanah sebelahnya. Ada perintah di sini, tulislah nama bilangannya. Berarti tulis nama bilangannya. Nomor 1 ini angka berapa? Yang ini angka 8. Betul tulis di sini. D E L A P A N 8. Seperti itu. Mengerti nah? Ya, lalu lanjut nomor 2 nih, angka berapa? Nomor 3 angka berapa? Tulis di sini dengan huruf. Nomor 4 angka berapa? Nomor 5 angka berapa? Ya. Silakan. Jika ada kesulitan, mohon petunjuk sama Allah dan ikhtiar bertanya kepada ayah dan bunda ya. Silakan amanah dari ustazah dilaksanakan di buku imannya, ditulis dengan baik, dengan rapih nak ya. Belajar menulis dengan rapih karena kan udah kelas 3. Nah, sebentar lagi akan kanuni, silahkan mulai rapih menulisnya. Tidak terburu-buru, dengan tenang melakukan tugasnya ya. Menuliskan amanah yang sudah amanahkan, silahkan dengan tenang. Dengan tenang nanti insya Allah akan dapat hasil terbaik insya Allah. Tapi itu yang sudah amanahkan silahkan dikerjakan bersama ayah bundanya, belajar lagi dengan baik ya nak ya, dan adab terbaiknya. Sebelum saya tutup, kita akan ulang kembali ya ayat tadi. Kita belajar tentang ayat apa tadi nah? Ya, surah Asy-Syam ayat 7. Ya, kita ulang kembali. Wahid ithnani thalatha. Allah berfirman tentang fisik, proses penciptaan. Quran surah Asy-Syam ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha. Artinya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk memahami ayat ini ya, untuk menghafalkannya, memahaminya, dan juga jangan lupa mengamalkannya. Karena apapun yang kita pelajari itu harus menjadi amal, terutama amal solih ya. Harus menjadi amal solih kita agar berguna bagi kita di dunia dan kelak di akhirat ya. Taib, jangan lupa nak senantiasa memberi doa kepada Allah dari setiap godaan syaitan agar kita selalu dalam keadaan fitrah yang lurus, dalam keadaan tetap muslim sampai akhir hayat hidup kita, agar kita nanti bisa selamat di akhirat, dikumpulkan oleh Allah di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Silakan saling mendoakan agar teman dalam kebaikan. Mudah-mudahan nanti di surga jika ada salah satu dari kita masuk surga dan yang lainnya wallahu alam ya, apakah misalnya tergelincir, nauzubillah jangan sampai, tapi kalaupun ada ya, atau misalnya kita tidak, tapi mungkin ada saudara kita yang mungkin tidak tahu ilmunya lalu mereka berbuat dosa dan kita masuk ke dalam surga, nanti sama Allah diperbolehkan nggak kita mengajak orang? Bisa jadi kalau kita punya amal soleh yang menjadi Allah ridho sama kita, nanti kita bisa menjadi syafaat bagi orang lain. Apa maksudnya? Memberi pertolongan bagi orang lain. Makanya nanti saling mengingat ya. Siapa saja di dunia waktu itu sudah beramal soleh dengan kita. Siapa saja di dunia yang berada menuntut ilmu, bertalabul ilmi bersama kita. Mudah-mudahan nanti ketika saling mengingat di surga tuh ternyata ya Allah, dulu aku pernah belajar nih sama fulan di dunia, kenapa dia nggak ada di surga? Kata Allah, silakan cari, mungkin dia ada di neraka. Dan kata Allah, silakan ajak ke dalam surga karena dia pernah beramal soleh denganmu di majelis ilmu. Makanya kenapa kita harus berteman dengan
orang soleh ya, karena bisa menolong kita di dunia dan akhirat insyaallah. Ya Allah bisawab. Nah, itu saja yang sudah sampaikan. Tetap semangat beramal soleh. Mudah-mudahan dan amal soleh itu mengundang rahmatnya Allah sehingga kita dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa, dengan istighfar dan alhamdulillah istighfar majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.